Halo semuanya, kembali lagi dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Nah, di sini kita akan membahas mengenai teori pembelajaran, yaitu teori konstruktivisme. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika ini ada dua. Yang pertama ialah Bapak Dr. Ilham Falani, SPD MSI, dan juga yang kedua itu Bapak Dr. Syamsir Zainuddin, SPD MPD. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jan Joselen Temubolon. NIM saya yaitu A1C223024. Nah, saya berasal dari kelas R002 nih, dengan program studi pendidikan matematika. Apa sih teori konstruktivisme itu? Teori konstruktivisme itu teori yang membantu untuk membangun pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman siswa itu sendiri. Di sini kita sebagai guru menjadi seorang fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar, seperti menyiapkan sarana dan prasarana, data mentah, dan sumber utama. Nah, bagaimana sih cara menerapkan teori konstruktivisme ini? Ada 4 tahapan nih teman-teman yang dapat kita terapin. Yang pertama ialah persepsi. Di sini kita menerangkan ataupun menjelaskan materi dari awal dan ini semua tentunya dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua ialah eksplorasi. Di sini kita sebagai guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplor materi secara mandiri, boleh juga secara berkelompok. Yang ketiga ialah diskusi dan penjelasan mengenai konsep. Di sini kita melibatkan siswa di dalam diskusi untuk memahami pembelajaran. Di sini juga kita meminta mereka, para siswa, untuk berkolaborasi dan menyatakan pendapat ataupun bersharing mengenai pandangan-pandangan mereka. Nah, yang keempat ialah pengembangan dan aplikasi mengenai konsep. Dari pendapat-pendapat yang ada ataupun pendapat-pendapat yang sudah mereka utarakan, mereka dituntut untuk mengembangkan permasalahan dan mencari solusi dalam masalah tersebut. Lalu kita mendorong siswa tersebut untuk menerapkan konsep tersebut dalam konsep yang nyata. Selanjutnya, tentu kita punya tantangan dalam pembelajaran. Yang pertama ialah pengelolaan kelas. Teori konstruktivisme ini berbasis diskusi kelompok ataupun eksplor secara mandiri. Tentu kita sebagai guru harus bijak dalam memanajemen kelas dan memastikan semua siswa dapat mengerti pembelajaran, dapat terlibat, dan juga fokus dalam pembelajaran. Yang kedua ialah keterbatasan sumber daya. Penerapan pada teori ini kerap memerlukan alat bantu belajar, seperti teknologi ataupun bahan pembelajaran lainnya, yang mungkin tidak semua sekolah mempunyai fasilitas tersebut. Yang ketiga ialah ketergantungan dengan guru. Pada teori ini, siswa dituntut untuk terlibat aktif, yang mana metode ini baru-baru saja nih diterapkan, terutama di Indonesia. Jadi, siswa sekarang masih terbiasa dengan bergantung pada penjelasan guru. Yang keempat ialah kemampuan siswa. Nah, siswa ini kan terdiri dari banyak individu nih. Tentu siswa ini tidak mempunyai kemampuan atau kecepatan yang sama karena kita semua individu yang berbeda. Nah, dalam memahami konsep dan pembelajaran kritis ini berarti menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman siswa. Lalu, solusi apa yang dapat kita terapkan dalam permasalahan ini? Yang pertama ialah pelatihan guru. Dengan pelatihan guru, ini dapat meningkatkan pemahaman guru mengenai pengelolaan siswa. Tentu, kita akan diajarkan mengenai pengelolaan siswa. Nah, jika kita ikut dalam pelatihan guru, kita akan mampu mengelola siswa di kelas, sehingga pengelolaan siswa tidak lagi menjadi permasalahan bagi kita sebagai guru. Yang kedua, dapat menganalisis praktik pembelajaran. Di sini, kita diajak untuk mengevaluasi metode pembelajaran siswa nih. Melihat apakah
metode yang mereka gunakan itu berhasil. Kalaupun tidak, marilah kita membantu mereka untuk memperbaiki pendekatan yang mungkin kurang efektif. Yang ketiga, dapat memahami perbedaan siswa. Karena kita di sini sebagai guru, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan mereka, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk membangun pemahamannya sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Karena di sini siswa akan melibatkan pemikiran-pemikiran mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, apa solusinya? Yang kedua ialah memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, dapat mengajarkan siswa untuk memberdayakan bahan yang ada di sekitar. Dengan itu, kita tidak perlu lagi membeli alat-alat yang mahal, karena siswa dapat memanfaatkan apa yang sudah ada di lingkungan sekitar mereka, seperti bahan-bahan daur ulang. Contohnya, kita dapat mengarahkan siswa untuk membuat kubus dari kardus sisa. Selanjutnya, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, kita dapat mengajar secara kontekstual. Dengan adanya bahan ajar yang nyata, dapat membuat kita mengajar secara kontekstual. Yang ketiga ialah dapat membuat pemahaman lebih mendalam. Dengan bahan ajar yang nyata, siswa dapat mengamati, dapat menyentuh, dan mencoba sesuatu secara langsung. Seperti contohnya dalam pembuatan batik. Nah, solusi selanjutnya ialah mendorong pembelajaran berbasis proyek. Dengan itu, dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pemecahan masalah, di mana kita sebagai guru dapat merancang proyek yang melibatkan pemecahan masalah, seperti siswa membuat jaring-jaring balok dengan menggunakan potongan-potongan triplek. Selanjutnya, dapat membuat siswa lebih aktif mencari informasi dan menemukan solusi. Dengan membuka sesi pertanyaan terbuka, akan membuat siswa yang penasaran, lalu mulai bereksperimen dan mulai berdiskusi menemukan solusi. Selanjutnya, dapat membuat siswa lebih kreatif dan kritis dalam pembelajaran, karena mereka akan mengumpulkan data untuk mencari penyelesaian masalah. Solusi selanjutnya ialah berkolaborasi. Dengan berkolaborasi dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi melalui diskusi. Kolaborasi membuat siswa bertukar pikiran ataupun perspektif ataupun pandangan yang membantu mereka memahami konsep dan sudut pandang yang berbeda. Yang selanjutnya dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dari pemahaman-pemahaman siswa lain. Siswa akan belajar untuk mengevaluasi informasi yang didapat secara lebih mendalam dan mendiskusikan kepada siswa yang lain untuk mencari penyelesaian masalahnya. Yang ketiga ialah dapat membuat siswa tidak takut untuk mencoba. Karena pada dasarnya siswa akan berhati-hati untuk memilih informasi ataupun menyampaikan pendapat, baik itu individu ataupun kelompok. Nah, kesimpulan dari teori konstruktivisme ini ialah dalam teori ini, peran guru ialah hanya sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. Walaupun ada tantangan, tapi selalu ada solusi di tiap permasalahan. Teori konstruktivisme ini bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Jika diterapkan dengan semaksimal mungkin dan dukungan yang memadai. Thanks for watching guys. Wanna ask? Just put it on comment section. Happy day guys!